Halo guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang revolusi industri. Pastinya sudah banyak banget ya yang ngomongin tentang apa itu revolusi industri. Karena revolusi industri itu memang sangat berpengaruh terhadap percepatan peningkatan baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, maupun teknologi dan pertanian juga ya. Jadi sebenarnya apa itu revolusi industri? Ya, menurut saya revolusi industri itu adalah di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran, baik itu di bidang pertanian, manufaktur, transportasi, di mana pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Nah, ini awal mulanya yaitu di zaman dahulu itu mayoritas mata pencaharian para penduduk adalah berburu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ini para penduduk berganti menjadi bercocok tanam, ya, beralih ke bidang pertanian. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, ini muncullah pabrik-pabrik dan hingga terjadinya revolusi industri. Revolusi industri itu ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama, revolusi industri 1.0 ini dimulai di tahun 1700-an. Ini berawal dari ditemukannya tenaga uap ya. Jadi di waktu dulu itu industri atau pabrik-pabrik itu masih menggunakan tenaga manusia secara manual. Nah, setelah ditemukannya mesin bertenaga uap ini, jadi pabrik-pabrik itu semakin maju karena mereka bisa memproduksi dengan lebih cepat ya daripada secara manual tenaga manusia itu sendiri ya. Terus juga di bidang transportasi ini adanya kereta api dengan tenaga uap dan juga adanya kapal dengan tenaga uap. Jadi yang dulu hasil produksi mereka itu hanya bisa dijual atau hanya bisa dijual di daerah sekitar. Itu dengan adanya teknologi tenaga uap ini bisa sampai ke berbagai wilayah, bahkan antar negara ya. Jadi produksinya lebih banyak dan mereka juga bisa mengekspor hasil dari produksinya. Dan ini pastinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian karena hasil jualnya juga lebih tinggi. Kemudian mulailah revolusi industri 2.0. Ini dimulai di tahun 1800-an ya. Awal mula terjadinya revolusi industri 2.0 ini karena ditemukannya tenaga listrik. Jadi di zaman dahulu itu para penduduk atau masyarakat itu hanya bekerja dari pagi sampai siang atau sore. Karena mereka hanya memanfaatkan dari tenaga sinar matahari ya. Sedangkan malam mereka sudah tidak bisa lagi bekerja. Nah, dengan ditemukannya tenaga listrik ini, mereka bisa bekerja dari pagi, siang, sampai malam, bahkan 24 jam. Karena adanya penerangan dan juga sumber tenaga listrik yang sangat membantu di dalam bekerja. Apalagi dengan ditemukannya tenaga listrik ini, otomatis di dunia industri atau manufaktur ini mereka bisa memproduksi dengan massal atau lebih banyak lagi sehingga perekonomian akan lebih cepat meningkat lagi. Kemudian terjadilah revolusi industri 3.0. Ini terjadi di rentang tahun 1900-an sampai 2000-an ya. Ditemukannya komputer. Ini awal ditemukannya komputer itu terjadi di pemerintahan Amerika ya. Jadi di pemerintahan Amerika itu mereka sudah menggunakan komputer. Nah, kemudian komputer ini bisa didistribusikan ke berbagai wilayah bahkan di berbagai negara hingga akhirnya bisa menggunakan komputer secara personal atau disebut juga dengan PC. Nah, dengan ditemukannya komputer ini berdampak sekali pada percepatan perekonomian dan teknologi ya. Apalagi ditambah lagi dengan adanya internet ya.
Misalkan saja di dunia kerja ya, di mana berkas-berkas yang biasanya itu dalam bentuk hard file atau bentuk fisik, ini sudah bisa diganti di dalam bentuk digital, ya kan? Sehingga untuk mengirim data tersebut, misalkan mengirim laporan, berkas-berkas, itu di revolusi industri 3.0 sudah tidak perlu lagi untuk kesana kemari untuk mengirimkan berkas itu, tapi cukup dengan mengirimkan file datanya saja, bisa melalui email. Nah, itu sudah langsung terkirim, jadi kita tidak perlu kesana kemari, jadi bisa menghemat waktu untuk mengirimkan data, laporan, dan sebagainya. Nah, kemudian juga seperti di toko-toko, misalkan seperti Alfamart, Indomaret, dan juga supermarket, ini di mana adanya program kasir ya, atau aplikasi untuk kasir. Nah, jadi bisa menghitung stok barang di mana dilakukan melalui sistem komputer. Ya, bayangkan saja ya, misalkan mesin kasir atau penghitungan kasir itu dilakukan secara manual. Pasti ketika kita belanja itu pasti lama banget ya, untuk membayar saja berapa menghitungnya itu pasti lama sekali. Jadi dengan adanya sistem komputer itu bisa mempercepat, dan mereka pun menghitung stok barang mereka juga lebih cepat dan lebih mudah daripada harus menghitung satu-satu. Ya, dan itu pasti memakan waktu lebih lama. Dan dengan ditemukannya komputer ini, akhirnya membawa kita ke revolusi industri 4.0. Di mana revolusi industri 4.0 ini terjadi pada saat sekarang ini. Revolusi ini terjadi penggabungan antara komputer dengan internet dan ditambah lagi dengan kecerdasan buatan atau AI. Yang ini artinya fungsi komputer ini bukan hanya sekedar untuk menginput data, memproses data, dan menghasilkan data, tetapi juga komputer bisa terhubung dengan benda-benda mati. Contohnya saja seperti sistem komputer dihubungkan dengan sebuah pintu. Nah, ini seperti pada saat kita masuk di pusat perbelanjaan ya, ketika kita datang, itu pintu sudah bisa otomatis terbuka sendiri. Nah, itu juga akibat dari berkembangnya teknologi informasi. Kemudian di dunia pendidikan, nah ini seperti yang kita laksanakan pada saat ini ya, di mana pembelajaran itu dengan sistem daring, baik itu bisa melalui aplikasi Zoom dan juga aplikasi Google Classroom dan masih banyak aplikasi yang lain-lainnya lagi. Dan di kehidupan sehari-hari ini misalnya seperti kita mau bepergian, misalkan kita nggak punya kendaraan nih, nah ini kita tinggal pesen ojek online dan itu otomatis langsung ojeknya datang sendiri. Kita tidak usah menunggu lama-lama karena itu udah otomatis dengan menggunakan sistem. Kemudian juga seperti kita mau pesan makan, kita juga sudah bisa memesan makan dengan secara online. Jadi semuanya serba online yang pastinya akan mempercepat waktu ya. Apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini, di mana kita semakin dipaksa untuk meningkatkan pengetahuan kita di bidang teknologi informasi. Dan ini berdampak pada percepatan revolusi industri di berikutnya yang diprediksi akan terjadinya era Society 5.0. Era Society 5.0 ini merupakan teknologi yang menghubungkan manusia dengan kecerdasan buatan, sehingga teknologi informasi semakin berkembang dengan sangat pesat. Ya. Contohnya semakin banyaknya teknologi yang digerakkan dengan robotik. Di bidang pertanian contohnya seperti robot traktor. Kalau sekarang itu kan traktor kalau sekarang itu traktor kan masih dilakukan oleh tenaga manusia ya. Tapi di era Society 5.0 akan diprediksi bahwa adanya traktor dengan tenaga robot. Dan itu pasti akan mempercepat waktu. Dan contoh lain seperti adanya sweeping robot, ya kan? Dimana pembersih lantai itu udah bisa berjalan sendiri membersihkan lantai. Jadi kita tidak usah capek-capek untuk menyapu lantai. Dan banyak sekali teknologi-teknologi yang lebih maju lagi di masa yang akan mendatang. Dan ini juga memicu untuk kita
mempelajari teknologi informasi ya, agar kita tidak tertinggal di masa yang akan datang. Dampak dari revolusi industri itu memang sangat membawa dampak positif dalam berbagai aspek bidang, seperti di bidang pertanian, perekonomian, pendidikan. Tetapi selain itu juga revolusi industri mempunyai dampak negatif. Nah, apa itu dampak negatifnya? Nah, itu seperti kita itu menjadi ketergantungan. Seperti kita mau menghitung saja ya, itu malas banget mikir, itu lebih memilih pakai kalkulator. Oh, itu nanti pastinya akan banyak sekali teknologi-teknologi yang membuat kita ketergantungan. Dan juga mesin teknologi itu banyak yang belum ramah lingkungan. Jadi ini bisa meningkatkan polusi udara atau peningkatan pemanasan global, dan juga limbah dari teknologi industri itu juga pengelolaannya belum baik. Terus juga berkurangnya lapangan pekerjaan di bidang industri ya, karena banyak tenaga manusia itu yang digantikan oleh tenaga mesin, sehingga ini pentingnya kita harus meningkatkan pengetahuan di bidang teknologi informasi agar kita tidak tertinggal dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video sharing tentang revolusi industri. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih teman-teman.